Sampurasun, perkenalkan nama saya Dede Setiawan. Saya mahasiswa jurusan PG PAUD Universitas Pancasakti. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi untuk melengkapi mata kuliah pengembangan nilai-nilai Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Fitra Mulyanti, SPD MM. Mau tahu presentasinya seperti apa? Selamat menyaksikan. Implementasi kurikulum pada anak usia dini. Standar kompetensi anak usia dini. Standar kompetensi anak usia dini terdiri atas perkembangan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan fisik motorik. Yang kedua, perkembangan kognitif. Yang ketiga, perkembangan moral dan sosial. Keempat, perkembangan emosional. Kelima, perkembangan komunikasi atau berbahasa. Selanjutnya, struktur kurikulum anak usia dini. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan bidang pengembangan yang harus ditempuh oleh anak didik dalam kegiatan pembelajaran. Susunan bidang pengembangan tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu 1. Bidang pengembangan pembiasaan yang meliputi pengembangan kemampuan moral dan nilai-nilai agama, serta pengembangan sosial, emosional, dan kemandirian. Yang kedua, bidang pengembangan kemampuan dasar yang meliputi pengembangan bahasa, kognitif, dan fisik motorik. Komponen kurikulum anak usia dini. Pertama, anak. Kedua, pendidikan. Ketiga, pembelajaran. Keempat, penilaian asesmen. Kelima, pengelolaan pembelajaran. Keenam, melibatkan peranan masyarakat. Pola pengembangan kurikulum PAUD. Yang pertama, berdasarkan kurikulum PAUD, mengembangkan anak secara menyeluruh, relevan, menarik, dan menantang, mempertimbangkan kebutuhan anak, mengembangkan kecerdasan, menyenangkan, fleksibel, unflagged, dan integrated. Dan yang terakhir adalah rencana belajar. Ruang kurikulum PAUD atau ruang lingkup kurikulum PAUD. Salah satu tugas utama TK adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran kurikulum yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman terhadap kurikulum sampai dengan strategis pelaksanaan sangat penting. Meskipun kegiatan pembelajaran di kelas lapangan dilaksanakan guru, tetapi peran kepala TK sangat penting, mulai dari perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, sampai evaluasi. Model kurikulum PAUD. Yang pertama, pendekatan model pematangan atau maturation models. Menurut pandangan ini, anak-anak memiliki blueprint cetak biru. Pola tingkah laku tertentu. Perubahan tingkah laku terjadi sebagai hasil dari kematangan psikologis, kesiapan, dan situasi lingkungan yang mengandung tingkah laku tertentu, tugas-tugas perkembangan. Yang kedua, model Aryan tingkat laku lingkungan. Model ini didasarkan pada teori Skinner, Bayer, Bizow, dan Bandura. Menurut model tersebut, anak-anak dilahirkan dengan suatu batu tulisan kosong, blank slate. Tingkah laku anak yang pasif dibentuk oleh kondisi lingkungan. Perubahan tingkah laku terjadi sebagai hasil dari penguatan peristiwa yang terencana yang tidak terencana. Selanjutnya, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dengan APE. Meike Sugianto tahun 1995 mengemukakan bahwa alat permainan edukatif atau APE adalah alat permainan yang sengaja dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidik. Pengertian alat permainan edukatif tersebut menunjukkan bahwa pada pengembangan dan pemanfaatannya tidak semua alat permainan yang digunakan anak usia dini itu direncanakan secara khusus untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak. Sebagai contoh, bola sepak yang dibuat dari plastik yang dibeli langsung dari toko mainan. Adapun terdapat beberapa ciri yang harus dipenuhinya, yaitu alat permainan tersebut ditunjukkan untuk anak TK, RA, atau PAUD. Difungsikan untuk mengembangkan berbagai perkembangan anak TK, RA, atau PAUD. Ketiga, dapat digunakan dengan berbagai cara, bentuk, dan bermacam tujuan. Aspek pengembangan atau bermanfaat, multiguna, aman atau tidak berbahaya bagi anak. Dirancang untuk mendorong aktivitas dan kreativitas anak, bersifat konstruktif, atau ada sesuatu yang dihasilkan, dan yang terakhir mengandung nilai pendidik.
Permainan edukatif yang dikembangkan memiliki berbagai fungsi dalam mendukung penyelenggaraan proses belajar anak sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan baik dan bermakna, serta menyenangkan bagi anak. Fungsi-fungsi tersebut antara lain menciptakan situasi bermain belajar yang menyenangkan bagi anak dalam proses pemberian perangsangan indikator kemampuan anak, menumbuhkan percaya diri, membentuk citra diri anak yang positif, memberikan stimulus dalam pembentukan perilaku dan pengembangan kemampuan. Alat permainan edukatif berfungsi memfasilitasi anak-anak mengembangkan hubungan yang harmonis. Kesimpulannya, pada saat pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan APE, guru terlebih dahulu menyediakan alat-alat yang dibutuhkan oleh anak saat melakukan kegiatan sesuai dengan tema yang akan diajarkan. Dalam hal ini senantiasa bertindak sebagai fasilitator antara kebutuhan anak dan bentuk permainan. Setelah menyediakan permainan, guru akan memberikan pemahaman dan penjelasan awal kepada anak mengenai jenis permainan dan fungsi dari alat permainan yang disediakan.